Berarti di dalam Muslim mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Benar sekali, Masya Allah. Betul sekali, betul. Kalau dipikir secara sederhana, itu memang benar juga, karena apa yang Yesus ajarkan kita harus ikut. Ya, betul sekali, betul. Kalau kita membantah apa yang diajarkan Yesus, apakah selamat? Oh, nggak bisa selamat. Kan sudah dikatakan, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menegarkan hambanya yang tunggal satu-satunya pada masa itu. Tak ada hamba lain, hanya dia satu-satunya utusan pada masanya. Dia mengajarkan, barang siapa yang percaya kepadanya yang peroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Maka harus percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu menyalahi konsep. Itu keluar dari koridor. Nggak boleh. Makanya kedatangan kami sebagai umat Islam mengajak saudara-saudara Kristen, ayo mari jadi pengikut Yesus yang benar. Jangan menjadikan nama Yesus itu sebagai alat untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Kalau mau mendengarkan kebenaran sejati itu sakit ya? Oh iya, pasti bang. Makanya kami umat Islam itu sedih, iba, kasihan dengan teman-teman Kristen yang lebih cenderung kepada pengajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Tapi nama Yesus itu diambil sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, agar dianggap bahwa mereka ke gereja itu menyembah Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu ada. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Justru hidup kekal itu menyembah satu-satunya Tuhan yang Yesus katakan di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, di ars. Ya, bisa di bumi, nggak ada Tuhan di bumi ya. Seperti ayat tadi yang saya katakan, abang sudah jelaskan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Kalau boleh tahu bang Mumi ini dari sekte mana? Katolik? Kalau saya dari Katolik. Masya Allah. Emang orang-orang Katolik ini lebih gampang dapat hidayah, kan orang Katolik ini cenderung menggunakan akal. Kebanyakan yang saya syahadatkan itu dari Katolik, karena mereka orang Katolik ini tidak mau terpenjara oleh doktrin dan dogma. Mereka senantiasa dinamis di dalam mengembangkan keimanan mereka. Mustahil kemudian Tuhan datang mati bla bla bla. Makanya banyak orang Katolik itu yang bersyahadat. Betul sekali bang. Iya. Jadi memang ya, kebenaran sejati itu kalau kita mengetahuinya sungguh sangat sakit. Kalau kebenaran bahwa Muslim mengatakan bahwa mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah, amin. Simpel saja Pak. Iya, harus begitu memang. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Benarlah yang apa kalian katakan itu adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, maka ikutilah dia, karena dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah sama dia. Ikut sama siapa? Penolong lain yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan, mengajarkan segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sayangnya kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran. Ya, keadilan, jangan begini, jangan begitu, ini haram, ini halal, dan seterusnya. Karena dia mengisapkan dunia akan dosa-dosa, bukan menghapuskan semua hukum-hukum Tuhan lalu mengatakan semuanya sudah dibebaskan, semua sudah dibatalin. Tidak, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti kita harus hidup lebih tertata dari orang Yahudi. Kita harus hidup lebih tersusun, lebih rapi cara ibadah kita, hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada manusia daripada orang-orang Yahudi. Sedangkan cakupan pengajaran orang Yahudi hanya bersifat sukuisme, ajaran Bani Yakub saja. Sedangkan yang datang ini adalah untuk seluruh dunia. Nah, ajaran mana yang diperuntukkan untuk seluruh dunia? Alhasil, itu hanya adalah Al-Quran. Luar biasa kan? Iya, begitu saudaraku Mumi. Kebenaran sejati itu sangat menyakitkan hati ketika kita mendengarkan.
karena saya dari lahir sudah mendarah daging dari Katolik. Cuman saya naik sini, saya ingin mencarikan kebenaran sejati, Bang. Saya tidak. Alhamdulillah, masya Saya Allah. tidak berpikiran. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan sahabat ini dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Bang. Karena bagi saya seperti yang abang katakan, agama saya saja saya belum urus benar, apalagi saya mau menghujat itu kan saya sudah berdosa. Ya, betul. Karena saya naik di sini hanya mau mendengarkan kebenaran sejati. Ternyata sakit sekali kebenaran sejati itu setelah dikatakan Iya. oleh abang. Iya, cobalah bayangkan saudara, ketika Yesus mengatakan ajaran benar itu ketika datang sang pembawanya, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Dia akan memuliakan. Nah, Al-Qur'an mengatakan apa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'ala dinabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang suci. Coba, malaikat Roh Kudus mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia yang suci. Ketika dikatakan Nabi Isa itu manusia suci, berarti dia tidak terkutuk. Sedangkan di agama saudara, Yesus dikatakan manusia terkutuk, yang mati di atas tiang salib. Bayangkan aja nih, Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus mati terkutuk? Karena Yesus menanggung semua dosa-dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Orang Roma membunuh ibunya, orang Roma memperkosa anak kandungnya, orang Roma membunuh bapaknya, orang Roma mencuri, merampok, bla bla bla. Semua dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. Ini apa namanya, Bang? Sedangkan Yesus itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu dikatakan sebagai hamba yang suci. Sama seperti di Al-Quran surah Maryam ayat 19 dikatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu, memberitakan tentang lahirnya seorang manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia ketika Yesus mengatakan dia akan memuliakan, tempat dimuliakan Yesus itu hanya di Islam. Di Kristen Yesus diludahin, diaminkan. Yesus ditampar, diaminkan. Yesus ditonjok, diaminkan. Yesus ditelanjangin, diaminkan. Yesus digantung, diaminkan. Berarti Kristen dalam konsep imannya berkongkok-kongkok menghina Yesus. Kalau di Islam tidak. Dia akan datang memuliakan aku. Nah, yang datang memuliakan Yesus hanya Islam. Makanya umat Islam itu 24 jam kami di sini mencak-mencak, bahasa semua kami keluarkan. Kenapa? Karena kami sedang memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus adalah manusia suci. Dia manusia benar. Dia adalah orang yang berbicara tentang kebenaran. Kok dianggap manusia terkutuk? Supaya dia jadi Tuhan. Padahal sesungguhnya konsep itu adalah konsep Roma Yunani yang membungkus diri dengan mengajarkan ajaran Yahudi. Seperti itu, Bang, saudara. Waduh, luar biasa ajaran Yesus. Abang, aduh, kebenaran sejati itu benar-benar ada. Hari ini abang mengatakan semuanya tentang kebenaran. Oh iya dong, iya. Itu dia intinya itu di situ. Cuman ini kalau teman-teman Kristen penghujat, kalau kita luruskan ajaran Yesus mereka marah. Dibilang kita nggak paham, dibilang kita nggak mengerti. Padahal Islam datang ini diutus oleh Allah untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh umat terdahulu tentang Yesus. Coba. Apa yang abang jelaskan? Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah itu. Simpel sekali, Bang. Saya sangat paham. Bahkan sederhana sekali. Abang jelaskan ini sangat jelas. Nah itu dia makanya. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, Kristen datang, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Kristen marah kalau dikatakan Yesus itu tidak mati terkutuk. Inilah ajaibnya. Harus mati terkutuk Yesus itu. Nah, katanya Yesus datang, ketika datang kebenaran itu akan memuliakan. Memuliakan berarti tidak menghinakan. Memuliakan berarti mensucikan. Memuliakan berarti membersihkan dari hujatan-hujatan. Nah, Kristen justru tidak. Kristen justru mengambil hasil daripada penghinaan-penghinaan yang orang-orang Yahudi dan Romawi lakukan terhadap dirinya. Contoh misalnya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, orang Kristen mengaminkan, berarti orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah manusia terkutuk. Sedangkan umat Islam tidak. Umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu umat Islam tidak sembunyi-sembunyikan. Umat Islam gaungkan kemana-mana. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang suci, nabi yang kemudian disucikan oleh Allah, yang diutus kepada Bani Israel tanpa dosa, tanpa cacat, tidak pernah kemudian dizolimi, dinistakan. Kalau innama ana rasulu rabbi
wahaba laki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku Roh Kudus berkata kepadamu, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa lahirnya seorang anak laki-laki yang suci yang bernama Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih atau Yeshua Hamasyah. Itu jelas itu. Makanya kami terluka ketika orang-orang Kristen mempertahankan Yesus itu mati terkutuk loh, kami sakit. Enggak dong. Yesus itu kan orang suci. Yesus itu kan orang terpelihara. Lisannya, perbuatannya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Bagaimana mungkin kemudian dia mati terkutuk, dibunuh oleh para penjahat, dibunuh oleh orang-orang kafir, demi nafsu syahwat mereka, demi politik propaganda mereka. Masakan utusan Tuhan yang suci, yang terjaga, yang dimuliakan, yang kemudian terkemuka di dunia akhirat, lantas kemudian dibunuh demi untuk memenuhi nafsu syahwat orang-orang Roma supaya Tuhannya bangkit menjadi Tuhan. Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba bayangkan itu. Itu penghinaan yang benar-benar nyata. Jadi kalau ingin mencintai Yesus, tempatnya hanya di Islam. Karena di Islamlah umatnya, kaumnya, mulutnya basah dengan memuliakan Yesus. Mulut saya nih, ya, congor saya nih, siang malam tak pernah berhenti membicarakan tentang kemuliaan Yesus. Yesus itu tidak dihina, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah orang yang terkemuka. Basah mulut saya ini setiap saat untuk membahasakan bahasa-bahasa mulia untuk Yesus. Tapi Kristen tidak. Kamu tidak mengerti Bang Suma, Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa kami. Itu kan ingin kali dia dosa-dosanya diambil alih oleh Yesus. Berarti Yesus kelak di neraka dong, karena semua dosa ada di pundaknya. Sedangkan dosa pencuciannya itu di neraka. Nah, inilah konsep yang harusnya kemudian kembali dipelajari dengan baik oleh saudara-saudara kita Kristen. Saya kira